Bandar Lampung, 22 Agustus 2022. Ketua EK LMND Bandar Lampung, Rizky Oktara Putra, angkat bicara terkait terjaringnya Rektor Unila Karomani oleh KPK pada tanggal 19 Agustus 2002 yang lalu. Diketahui, tim KPK mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Dalam wawancara singkat melalui voice note WhatsApp, Rizky mengatakan saatnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir dan menjalankan kewajibannya mengurusi penyelenggaraan untuk wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Sama halnya misalnya dengan kasus polisi tembak polisi yang akhir-akhir ini gaduh ya. Penangkapan KPK terhadap Rektor Unila ini seharusnya memberikan semangat bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk hadir dan menjalankan kewajibannya mengurusi penyelenggaraan pendidikan nasional, mulai dari persoalan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, pembiayaan, infrastruktur, kurikulum, kelembagaan, dan metode pengajaran. Karena selama syarat-syarat ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka cita-cita mencerdas kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam undang-undang gitu, yang diamanatkan dalam konstitusi dan pembukaan undang-undang dasar ini tidak akan menemui jalannya. Nah, dengan itu juga LMND sudah sejak lama menggaungkan atau sudah sejak lama mengkampanyekan programatik LMND ini mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Mencabut regulasi yang pro neoliberalisme yang menjadikan pendidikan hanya sebagai ladang bisnis, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, selain itu juga LMND Kota Bandar Lampung mendesak tentunya Mendikbudristek untuk menciptakan regulasi-regulasi yang mendorong tercapainya amanat Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ditetapkannya Rektor Unila sebagai tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini, saya rasa berita yang sangat menyedihkan ya di lingkungan pendidikan kita, di mana saat biaya pendidikan kita tiap tahun meninggi, OTT yang dilakukan KPK terhadap Rektor Unila ini hanya semakin menunjukkan bagaimana hari ini sistem pendidikan kita sangat komersil dan hanya menjadi lahan bisnis semata, bukan lagi bagaimana pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan sebagaimana juga yang telah dicita-citakan oleh para pendahulu bangsa kita. Pendidikan kan merupakan hak dasar ya, yang wajib diperhatikan oleh negara jika negara menginginkan kemajuan dan kesejahteraan. Bila kita misalnya melihat situasi pendidikan kita lebih jauh misalnya, situasi ini makin membuat kita pesimis bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045 itu akan terwujud. Misalnya berdasarkan hasil survei ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS, Biro Pusat Statistik, masih ada sekitar 4,5 juta anak Indonesia yang tidak pernah menyentuh bangku sekolah sama sekali. Nah, sebagian besarnya ini karena kemiskinan. Kemudian misalnya menilik situasi pendidikan tinggi misalnya, jumlah angka partisipasi kasar atau APK, pendidikan kita ini masih sangat rendah dan lebih rendah daripada Malaysia misalnya. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa APK kita cuma 31,75%, sedangkan Malaysia itu di atas 50-60%. Artinya dari jumlah penduduk Indonesia usia 19 sampai 24 tahun baru 31,75% yang berhasil menyentuh bangku pendidikan tinggi. Nah, data-data yang menyedihkan tuh nggak sampai pada partisipasinya aja. Tapi misalnya ada 4.600 perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 4.200 atau 91% diantaranya itu perguruan tinggi swasta. Nah, ironisnya, kendati jumlah PTS kita mencapai 91%, tetapi daya tampung mahasiswanya itu hanya 63%. Karena orientasinya hanya sekedar meraup untung. Banyak PTS beroperasi malah di bawah standar layak akademik. Bahkan hanya menjual ijazah saja gitu. Jangan heran kalau misalnya ada 3.340 perguruan tinggi yang tidak terakreditasi oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud Dikti. Cao Ekam melaporkan.
Bandar Lampung, 20 Agustus 2022, terjadi kebakaran di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijratul Munawaroh. Peristiwa yang terjadi di pondok pesantren yang berada di Jalan Purnawirawan Raya, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Nangkapura, Bandar Lampung ini terjadi di pukul 12 siang hari. Diduga terjadi api pembakaran sampah yang menyambar ke bagian dari gedung pondok pesantren tersebut. Sampai berita ini diturunkan, tidak ada korban jiwa dan belum bisa dipastikan kerugian yang dialami dari pondok pesantren pimpinan Ustadz Suproni Al-Alawi. Cao Ekam melaporkan.